Rahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam video yang pertama sudah saya jelaskan bahwasanya hukum surah yang nanti berdampak terhadap hukum wayang itu ada 3 golongan ulama. Ini catatannya atau yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian, terutama teman-teman Wahabi, bahwasanya apabila surah tersebut atau kita bahasakan wayang tersebut apabila digambar secara sempurna. Jadi kalau digambar secara sempurna utuh, maka ulama itu terpecah menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama mengatakan itu boleh. Golongan yang kedua itu mengatakan itu dimakruhkan. Golongan yang ketiga mengatakan itu diharamkan secara mutlak. Melihat 3 perincian ini, maka kita boleh mengambil pendapat yang mana saja. Boleh yang pertama, boleh yang kedua, dan boleh yang ketiga. Kemudian kalau misalnya Khalid Basalamah ini mengambil pendapat yang ketiga, yang diharamkan semisal, maka kurang bijak menurut saya ketika dia memberi solusi pada jamaahnya harus memusnahkan wayang. Seharusnya solusi yang bijak adalah mengatakan diberikan kepada orang lain yang meyakini bahwasanya hukum wayang ini diperbolehkan. Itu yang bijak. Tapi kenapa di dalam masalah ini Khalid Basalamah itu tidak bijak? Ya mungkin faktornya dia tidak tahu tentang masalah perincian di dalam hukum wayang ini, bahwasanya ulama itu menyikapi wayang itu ada 3 golongan, ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang haram. Dan apabila gambar wayang tersebut tidak sempurna, dan ini kebanyakan yang terjadi di masyarakat kita atau gambar wayang yang ada di masyarakat kita, maka ulama 4 madhab itu sepakat itu diperbolehkan, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa yang dikatakan bahwasanya kanat mubahatan fil madzahibil arba'ati. Kalau itu tidak sempurna, artinya andaikan diberikan ruh di dalam bentuk yang seperti itu tidak akan hidup, maka ulama 4 madhab mengatakan itu diperbolehkan. Kalau misalnya yang dihukumi Khalid Basalamah itu yang dikatakan itu haram, yang dihukumi gambar wayang yang tidak sempurna, maka dipastikan Khalid Basalamah itu telah keliru di dalam berikan hukum haram. Maka Khalid ini masuk di dalam istilah dolun wa adollu, sesat dan menyesatkan. Kemudian teman-teman Wahabi itu di video yang pertama ada yang berkomentar bahwasanya Khalid Basalamah itu tidak mengharamkan hukum wayang. Teman-teman Wahabi ini berarti dia tidak menyimak secara saksama apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah. Teman-teman Wahabi itu harus menyimaknya berapa kali baru nanti paham apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah. Kata yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Wahabi itu yang disampaikan oleh Khalid Basalamah adalah di dalam Islam itu dilarang. Itu katanya Khalid Basalamah, wayang itu di dalam Islam dilarang. Kemudian indikasi haramnya itu diperkuat dengan ketika dia memberikan solusi. Ketika wayang itu bertobat, wayangnya harus dimusnahkan. Ini indikasi kuat bahwasanya Khalid Basalamah itu mengatakan wayang itu diharamkan. Jadi sangat keliru teman-teman Wahabi itu ketika mengatakan bahwasanya Khalid Basalamah itu tidak mengharamkan wayang. Kemudian teman-teman juga yang mengatakan bahwasanya di dalam wayang itu yang diharamkan oleh teman-teman Wahabi itu bukan hanya wayangnya, akan tetapi hal-hal yang ada di dalamnya, seperti halnya misalnya sindenan, misalnya alur ceritanya, kemudian tentang masalah judi-judian yang ada di dalamnya. Maka teman-teman Wahabi ini atau khususnya Khalid Basalam ini ketika mengatakan itu diharamkan, maka ya kurang pas juga. Karena di dalam menghukumi sesuatu itu kita harus melihat kepada hukum asalnya. Hukum asalnya boleh atau tidak. Sedangkan arit ini meskipun dia merubah pada hukum asal, kita tidak bisa menafikan bahwa hukum asal itu ada hukumnya tersendiri. Contoh di dalam kasus wayang ini, ketika misalnya di dalam tanggapan wayang itu ada semisal judi-judian, maka diharamkannya tanggapan wayang itu bukan karena wayangnya, akan tapi karena judi-judiannya atau faktor aritnya. Gampangnya seperti ini. Perbandingan contoh. Ketika ada seorang berwudu di tempat atau di airnya orang lain, atau istilahnya itu air wasok, maka wudunya diharamkan. Diharamkan wudunya ini bukan karena wudu itu diharamkan, karena dia diharamkannya ini karena dia istimalu ma'il ghair, karena dia memakai airnya orang lain. Sama seperti itu. Sehingga kalau ada kasus tanggapan wayang ini sepi dari
judi-judian atau yang lainnya, atau istilahnya itu tidak ada judi-judiannya atau hal-hal yang diharamkan yang lainnya, maka itu diperbolehkan. Contoh misalnya ada pesantren yang menanggap wayang yang tidak ada judi-judiannya, tidak ada unsur maksiatnya, maka tanggapan wayang tersebut diperbolehkan. Jadi bijaknya menurut saya Khalid Basalamah itu ketika ditanya oleh jemaahnya tentang masalah hukum wayang, kalau yang dimaksud oleh Khalid Basalamah itu adalah tanggapan wayang, seharusnya itu enggak menafsir. Karena pada realitanya tidak semua tanggapan wayang itu mesti ada judi-judiannya. Seperti kasus ketika ada seorang kiai menanggap wayang, itu mesti tidak ada hal-hal yang diharamkan, apalagi judi-judiannya. Jadi menurut saya teman-teman Wahabi ini harus lebih bijak dan lebih ilmiah di dalam memandang sesuatu itu. Bukan memandang sesuatu itu berdasarkan ustadznya mereka. Ketika ustadz mereka mengatakan itu benar, maka menurut mereka itu benar. Tidak seperti itu, tapi melihat pada realita yang ada dan melihat kepada tawazun kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Karena harus diakui, teman-teman Wahabi yang menjadi ustadz ini atau ustadz-ustadz Wahabi ini, kebanyakan mereka di dalam menyampaikan dalilnya itu kebanyakan itu salah-salah. Terutama di dalam kasusnya Khalid Basalam ini, banyak penyampaian hukum yang dia sampaikan itu salah-salah. Ini tidak bisa dipungkiri oleh teman-teman. Cuman memang Khalid Basalamah ini itu sudah terkenal di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Wahabi, juga di artis itu terkenal. Karena yang memang Khalid Basalamah ini yang mempromosikannya itu adalah orang-orang yang juga artis-artis juga. Jadi terkenal ke artis juga. Bukan karena ilmunya Khalid Basalamah ini, ya karena yang promosikan itu artis, ya terkenal ke artis-artis juga. Artis ini kan nggak tahu yang benar Islam itu yang mana. Maka menurut mereka itu yang ada di hadapan mereka, ketika mereka menyampaikan dengan bahasa yang bagus, menurut mereka itu benar. Tolak ukur mereka itu, para artis itu bukan agama itu dengan ilmiah, tapi dengan penyampaiannya. Kalau lembut yang menyampaikan itu benar menurut mereka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membuka wawasan teman-teman Wahabi. Dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.